Halo Bu, dari mana? Wifi suka sasar. Pas sini di Embung sini, Bo. Sekarang posisi bos di mana? Ini sudah di hutan sini, pokoknya mau jalan mau arah danau. Oke, siap. Siap. Oh, Halo, Pak. konco, jangan marah. Jauh kok? Woi, bukan jalan, ini mau jalan-jalan, tadi kira orang tembak sih, pitalingan. Kan pikir semua perbatasan ini. Ya, memang di tempat agak jauh, Konco. Tapi Oh, di sini Konco asik. akan terbayar dengan view yang beta jual yang wah sangat bagus lah Tempat pokoknya. pengalaman pertama nih, Pak, gunting di sini. Ya. Biasa gunting di pantai, gunting Sen. di hotel. Ah, Barusan pertama kali gunting di hutan begini. tema alam langsung terbuka begitu. Mantap. Keren. Nah sudah, kau tahu langsung sen terlalu jauh, dekat. Di sini satu. Oh, depan sedikit. Oke. Ayo penjemput. Halo Mamdi. Apa kabar? Lama saya jumpa nih. Mana di sini semua sudah ini hari sudah sampai dari. Woi, kau tuh sudah 2 hari ya? Sudah 2 hari. Mana? Duduk toh. Duduk. Silakan dulu. Selamat datang di Megamese. Halo, Mamdi. Capek nih. Karena mana jauh kok? Jauh nih. Woi, asik. Mau jalan-jalan nih. Dia pikir tulisnya selamat datang Timur Leste. Gue pikir semua sampai perbatasan ini. Soalnya sampai ini di sini nih ketemu kenapa pilih tempat karena ini tempat ini sejuk gitu. Soalnya jauh dari kota tapi tetap sejuk begitu. Kemana? Kita langsung ini kayak tempat enak. Karena barusan pertama kali itu. Jadi Keren ya? Ya, ketonjo terima kasih kakak semua datang gitu. Siap. Ya toh? Sudah. Jadi ya ketua adanya apa adanya begitu. masak apa nih? Betul. Karena konco kotong punya tamu spesial ini hari. Ya, ini tamu spesial. Beta siap api ya? Ya, betul. Kau ini kakak Bon langsung siap api. Ini hari beta mau masak spesial buat kakak itu chicken garlic. Siap. Pada dasarnya kan chicken garlic itu biasa gunakan garlic buah gitu ya. Kalau beta lebih ke dia punya garlic itu beta masak sampai halus, betul-betul halus dan mudah hancur gitu. Jadi dia lebih ke saus begitu jadinya. Gitu. Jadi pokoknya kakak rasa ya kalau enak buang, enak makan. Oke. Dan penampilan saya memang ini kayaknya The best ya. the best. Manual sahabat. Saya mau ajak kakak untuk sekedar lihat ada beberapa masakan. Dan ini ketong masak ala kadarnya Main keren. ya, di alam. Ini konsep kayaknya beda tuh. Beda dengan yang lain loh. Karena indoor biasa. Asli. Indoor sudah biasa. Oh, di sana sini. Terbaik betul ya semua ya. Nah, pas semua masak-masak ya simpel sekali. Betul tuh. Tapi betul. Cuma beta ada tuh saudara. Nah ini, weh, nah mana saudara? Jadi ini saudara. Dia kepingin mengulik penampilan dari berdua. Oh, siap. Iya. Ini masih lama Sonde? Sedikit lagi saudara. Sedikit lagi dia Kalau sudah. sambil gunting kau tentu. Itu keren. Bisa. Beta Biar setuju. pas habis gunting masak apa? Langsung sama-sama makan, ya kan? Nah, pas makan kita bercerita. Iya. Keren, tau? Saya mau jeep di sana. Jadi awal pertama beta terjun di dunia barbershop ini beta hanya hobi lihat orang senang, lihat orang tuh kayak gagah begitu, kayak lihat orang tuh dia punya penampilan menarik, dia punya penampilan nih kayak orang lihat tuh kayak wow begitu. Jadi itu tuh akhirnya beta ini berpikir karena supaya beta ini bisa buat orang ini gagah. Artinya dengan beta basic yang laki-laki, so mungkin beta mau make up orang dong, bisa juga orang yang make up, tapi kayak macam kayak beta cari sesuatu tuh yang beda. Jadi akhirnya beta putuskan untuk buka tempat usaha barber. Jadi awal beta buka pun bukan datang di kota sini,
beta awal pertama buka tuh di kabupaten. Ya, setelah berbuka di sana 2017 beta di sana. Setelah beta buka usaha, beta rasa nyaman. Akhirnya beta putuskan untuk beta lebih mendalami dunia barber. Setelah itu beta putuskan untuk datang di kota, karir di kota. Karena kalau kotong karir di kabupaten, orang-orang di sana dong masih berpikiran bahwa daripada beta pi gunting di barber, mendingan bekas beta pun kawan 10.000 kok, beda rokok kok, supaya digunting saya pakai sisir silet saya. Jadi akhirnya beta lah beta pi di Kupang. Jadi setelah di Kupang, datang di Kupang 2018 beta datang di Kupang karena beta pemikiran awal tuh siapa yang kenal beta di Kupang. Nah, so ada banyak yang buka tempat gunting, tempat barber begitu. Akhirnya beta nih gabung dengan kawan. Ada satu barber di Kupang nih yang lumayan besar juga. Jadi situ tuh beta berpikir untuk sono apa biar beta kerja saya dulu. Beta son buka. Awal pertama beta belum buka barber. Beta masih kerja dengan orang. Setelah kerja 1 tahun beta rasa beta pun customer sebanyak, akhirnya beta keluar buka bem tempat sendiri. Karena ini usaha barber ini beda dengan usaha lain. Kalau usaha lain kotong nih kayak pi beli beras di kios begitu. Oke, semua kotong pi di kios semua pasti kotong dapat beras. Tapi kalau barber ini beda. Artinya dia pi di tempat dengan capster atau dia punya barberman. Kalau bagus ya dia dapat hasil bagus, tapi kalau hasil yang dia dapat soalnya bagus ya otomatis dia punya capster atau dia punya barberman ini soalnya bagus. Jadi akhirnya sudah beta buka sendiri. Awal pertama just setengah mati. Namanya kotong baru di Kupang. Jadi beta masih cari tempat, kontrak tempat, sempat pindah beberapa kali tempat. 3 kali beta pindah tempat. Mulai dari Kampung Solor, Konino, sampai sekarang terakhir ini di Jalan Bajawa. Itu menetap sampai sekarang di situ. Tapi ya, puji Tuhan, sampai sekarang beta customer yang dari beta tempat yang lama sampai yang di Konino, di Kampung Solor, sama masih datang di beta. Karena dia itu suka kotong kasih kualitas, kotong kasih pelayanan yang bagus di orang rasa puas. Akhirnya dong nih tetap datang kembali cari kotong walaupun kotong di mana saya dong datang di kotong.
BTW aja ini. Tapi sak-sak Kasih nama makanan dong. Sudah. Jadi ini masakan ini sebenarnya dia punya nama itu chicken garlic. Chicken garlic. Ya, nah dia punya bawang putih tuh beta pakai bawang putih asli atau bawang orang Timur punya. Oh, dari kebun atas. Nah, kebun atas langsung. Daripada beli lebih tanam, ya kan? Ya, betul. Ada hasil. Nah, makanya beta pakai. Nah, tapi dia punya garlic tuh, Bang. Tadi beta agak sedikit garuk dia pakai pisau. Begitu. Jadi biar beta dapat teksturnya garlicnya itu halus seperti di blender. Nah, jadi dia jadinya seperti liquid sekarang nih, gitu. Nah, kalau biasanya chicken garlic yang pada umumnya itu sebenarnya dia tuh garlic yang langsung digoreng. Oh, ini. Bersamaan dengan ayam. Ayam. Nah, tapi beta bikin sedikit varian. Tapi Modification kayaknya lah. Tapi kayaknya enak nih. Oh, enggak sih. Sudah nih Kos ya. Sudah. Atau Mana? bisa Mandi. Siap. Makan dulu. Tapi sabar. Ini gunting model apa nih? Ini depo samping ini beta bikin model fat. Samping. Terus depo atas beta bikin side part. Side part nih teman. Jadi side part nih rambut atas dengan samping tuh potong kasih pisah pas dia punya top front atau pas batas rambut atas dengan rambut samping. Karena beta buat begini karena dia punya bentuk kepala nih, dia masuk dalam bentuk kepala oblong, dia panjang jadi oblong ya kayak siap. Dia selesai. Woi, Jamar menunggu kok. Dia masih ame sendok di kelurahan. Pikir mas pesan di Lipo. Terlalu jauh, Om. Ya, oke. Siap. Silakan menikmati hidangannya ala kadarnya. Begini saya ala kadar ya. Ya, ini ala kadar. Ini ala kadar Jabeta. Potong. Silakan dulu, potong coba. Oh, silakan. Oh, boleh. Silakan langsung saja. Tapi ini sudah. Ya, boleh. Demet. Oke, langsung ini. Gitu. Tapi ini dicoba semua ya. Siap. Ini ada beda-beda nih. Eksklusif. Tak ada dia masak dari. Besok juga sih. Aduh, saudara ngomong musuh ganteng ya. Saya kemarin malah itu osari kira. Aina kau bahasa deh, iya. Terlalu ini. Masuk bahasa beda ya. Gimana? Gas. Itu ada penampilan jadi kayaknya enak nih. Betul lah, lumayan nih. Ya, beta sih tuh aja bisa yang kasih yang ala kadarnya sih. Tapi ya beta jamin dia punya rasa ya, kualitas lah. Bisa langsung coba ya. Boleh, mau. Kan sutalan. Kan mana? Betul, beta nih sedikit potong sambil makan ya, sambil bercerita begitu kan. Kami mau tanya tanggapannya Bosong dengan konsep masak seperti ini, Karmana. Apakah agak sedikit berlebihan atau mungkin memaksakan atau bagaimana? Kalau menurut beta sih, kotong tuh yang pertama jangan pernah ikut orang. Dengan kotong punya ide sendiri. Enak Om. Dengan kotong punya konsep sendiri. Betul. Karena kalau kotong bisa beda dengan orang karena pesonde. Karena ya. Beta sih. Betul, setuju sih. Makanya beta maunya sesuatu hal yang beda. Begitu. Mungkin orang lihat ya kata sedikit memaksa begitu. Sedikit konyol, sedikit. Ih, bosok apa sih yang mau buat nih? Mungkin itu. Kok masak di rumah diam-diam juga bisa. Oh, itu salah. Kenapa pilih begini? Memang tuh kayak ketong lebih rileks. Betul ke sana. Kayak tadi apa? Tapi enak loh. Makan ada yang bunyi-bunyi burung, Nah, jangkrik. itu bisa bikin ketong Hening, punya Pak. otak tuh sudah terlalu berpikirkan tentang Lebih apa sih fresh. itu, apa ini, apa masalah-masalah yang susah diselesaikan tuh hilang menurut beta. Nah, gitu. Jadi ya, kenapa beta pilih konsep seperti ini ya? Karena sesuatu yang beda tuh perlu ketong coba. Gitu kan? Hanya orang berani sih. Ya kan? Tapi tanpa ketong sadari selama berapa jam di sini, ketong sana ada main gadget loh. Iya. Ah, Itu bedanya kan. Biasa di kota ketong pasti begitu. Nongkrong yuk. Gas sampai di tempat nongkrong kasih keluar gadget masing-masing, satu sibuk di situ punya.
Itu yang kadang-kadang apa sih? Mana ada nih? Ya tapi mungkin itu yang dong punya cara ya. Ketong hormati sih dong punya cara untuk dong gaya nongkrong, mungkin itu baik juga begitu. Tapi kalau Dia gue mau coba penasaran, sosis. Apa? bisa coba sosis. Bisa Boleh ke sana? Boleh. Bisa patah bagi dulu kita. Saya ini mau bagi-bagi sih. Mau bagi-bagi. Tapi kotong yang kasih habis. Nah, Kotong masih ada kawan Yo, berapa orang lah. betul lah. Ya, Dong ada itu lihat terlalu TikTok. jauh. Dan Bayangin itu terlalu ludah sih kalau lihat begini nih. Ya pasti talang ludah lah cowok. tapi dia penasaran satu hal dari Om Hamdi. Siap. Om Hamdi bisa cerita kok. Sebelum jadi barber nih Om Hamdi melakukan apa sah untuk sampai di titik. Bisa Mulai itu kan. bisa jelaskan cerita singkat sah. Ah, Dari singkat, dulu awal-awal kisah story hidup biar memotivasi Siap, area-area siap, siap. atau kawan-kawan Om di luar sana. Jadi beta awalnya tuh sebenarnya dagang. Dagang, jalan di kampung-kampung, di pasar-pasar, bawa jualan, jual di sana. Tapi beta kerja selama beberapa tahun, beta rasa kayak ini bukan beta passion begitu. Nah memang betul untuk kayak materi dapat, tapi kayak kepuasan dengan kotong rasa kayak beta kerja nih keson ada, menikmati itu kerja tuh son ada. Akhirnya setelah beta terjun ke ini dunia barber, beta kerja tuh beta rasa di pencapaian itu son ada. Malah kayak rasa puas begitu, rasa senang tuh. Setuju. Jadi makanya beta pesan buat kotong punya saudara-saudara, bersaudara dong semua, dimanapun, profesi apapun itu, selagi kalau kotong hobi, kotong tekuni, itu tuh nanti akan menghasilkan sesuatu tuh yang baik. Otomatis itu. Betul. Otomatis pasti akan menghasilkan Itu sesuatu bisa yang baik. setuju. Jadi dalam profesi apapun, kotong tekuni, kotong belajar, pasti akan jadi baik. Beta setuju dengan Om punya statement tadi. Nah, beta sedikit mungkin mau korek dari Om itu adalah Iya. Om pernah nakal kan? Pernah nakal. Pernah. Nakal sekali kan? Sekali. Dalam itu walaupun itu mau di sekolah kah, mau Mau di di mana, perkuliahan kayak itu pasti pernah kan? Pasti. Beta juga pernah alami itu. Iya. Begitu, tapi Be mau tahu dari Om itu adalah ketika Om di posisi itu tuh apa sih yang Om rasa setelah dimarahi orang tua begitu? Kayak setelah be nakal, dia kan pasti be jago nih kan? Iya. Tapi ketika kotong ketahuan orang tua kotong pun titik nakal tuh apa sih yang kotong harus itu Om rasa apa begitu tuh? Kayak gugup kosong deh. Kalau beta sih lebih merasa pidi takut. Takut ya? Takut. Sekalipun nakal, tapi kalau ketemu ketemu orang tua, takut. Langsung takut. Takut. Takut karena masalahnya beta orang tua kan minta maaf. Bapak ini sonar le. Kalau untuk orang tua sih sonar bepung kakak. Kakak pertama tuh. Oh, kakak pertama. Kalau udah play dem bayangan setelah beta kemulari. Karena Kakak itu paling iya kan? Paling kakak Lucifer. pertama. Betul. Karena dia yang jadi tulang punggung kotong keluarga setelah almarhum meninggal. Dan itu sebelum kakak sampai titik ini ya. Sebelum. Jadi yang lihat kotong. Jadi apapun itu semua kotong harus hargai, kotong pun kakak orang tua. Karena dari dong baru kotong ini bisa hidup sampai sekarang. Nakal boleh, Nakal boleh, tapi hargai orang tua, hargai saudara. Betul. Siap. itu dia poin paling penting adalah lu boleh nakal, tapi ingat di atas lu tuh masih ada Siap. orang yang harus lu hargai, orang yang harus lu hormati. Selain kotong pencipta, Siap. itu adalah kotong punya orang tua, keluarga, Siap, ya kan? siap. Kotong pun darah daging lah. Itu keren sih. Jadi yang be punya penasaran deh Om Abid sudah terjawab begitu. Siap. Karena kembali lagi, ketong tuh memang pasti dari nakal dulu ya. Itu akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Mana yang benar? Tapi pada saat melepas itu masa nakal tuh itu betul-betul lepas atau Lepas. masih pakai proses? Lepas. Beta betul-betul lepas karena di saat itu tuh beta rasa kayak sudah titik jenuh. Di titik jenuh yang dimana kayak ini hal nih kau buat nih kayak begitu sah. Buat habis buat hal, buat artinya ribut begitu atau bakalaya atau apapun itu. Kau rasa nih kesan ada apa-apa begitu. Dia pada di posisi itu pernah tuh? Pasti semua pernah. Betul, Pernah. Ketong buat nakal, ketong rasa jago, tapi ada something di mana satu saat ketong tuh akan pikir kayak son ada guna. Tapi besok nakal masalahnya. Ya maksudnya beberapa bagian ya kan. Dia juga son nakal, tapi dia sering pindah-pindah sekolah. Ada dia sering
Soalnya suka beta rambut itu digunting. Itu beta pribadi ya. Biar rambut saya keriting Pak, jangan digunting. Tapi ini kota semua malam, jadi kota harus prepare untuk balik. Mungkin satu pesan untuk kawan-kawan dong di rumah, mungkin coba kami. Mungkin kakak mau kasih satu pesan begitu. Jadi kalau untuk beta sendiri, pesan buat beta diri sendiri dengan saudara yang lain dong. Yang pertama, apapun itu sekarang yang kau jalani, tetap kau jalani dengan sabar, karena semua itu ada di punya proses. Jangan pernah kau lihat sesuatu itu atau orang yang lebih dari kotong bahwa dia ini ada segala. Dia juga melalui proses. Betul. Dan ada seseorang mencapai kesuksesan tanpa proses. Betul. Tepuk tangan dulu. Siap. Itu beta senang. Itu betul. Karena pada masanya ketong semua tuh akan berdiri sendiri. Ketong tuh sebenarnya akan sendiri. Sedangkan pernah ada yang temani. Semua ketong tuh akan berdiri sendiri. Jadi ketong harus bisa putuskan 15 tahun ke depan ketong akan jadi apa. Betul teman-teman? Betul. Thank you sudah datang di ketong punya undangan ini sore. Siap. Walaupun minta maaf agak sedikit cuaca. Aman. Tapi ya hujan ini membawa sejuk sih. Panas. Biasanya sudah hujan besar, cuma gerimis-gerimis yang. Tapi ya, yakin sih sedikit lagi ketemu pulang demam. Oke, thank you Om Hamdi. Oke, baik. Terima kasih sudah datang. Thank you Om Hamdi. Sampai jumpa lagi. Sampai berjumpa di lain waktu. Dan terima kasih sudah mencicipi beta masakan ala kadarnya the best. Terbaik. I'm Asis. Jangan lupa ajak kawan-kawan sini toh. Siap. Sini. Makan cerita. Siap lah. Oke. Oke. Deh.